Shalom, perkenalkan saya Urges Banakari dan rekan saya Mari Ideriu. Kami mahasiswa pasca sarjana IAKM Kupang yang akan menyampaikan materi dengan judul Kerukunan Umat Beragama dalam Bingkai Kristen di Era Disrupsi. Materi ini sebagai nilai tes akhir semester dari mata kuliah Desain Pengembangan dan Pembelajaran PA. Pendahuluan. Masalah kerukunan dalam bangsa Indonesia merupakan hal yang perlu diutamakan oleh generasi bangsa karena konflik antar umat agama dapat menimbulkan kegaduhan bahkan berujung pada kekerasan. Menurut data DNIJA, jumlah kasus diskriminasi kekerasan antara tahun 1998 dan 2004 adalah 915 kasus. Berarti rata-rata kasus yang terjadi dalam satu tahun berjumlah 150 kasus. Sedangkan jumlah kasus kekerasan terhadap orang karena agama, ras, atau keyakinan politik mereka adalah sebanyak 1.483 kasus atau rata-rata 210 kasus per tahun. Konflik yang didalangi oleh kepentingan politik dengan tujuan merusak nilai-nilai toleransi antar umat beragama yang ditimbulkan lewat tindakan anarkis terhadap agama, penghinaan dan pelecehan terhadap tokoh agama tertentu, perlakuan terhadap sebagian orang yang bertindak mengatasnamakan agama tetapi tidak melindungi orang lain, ketidakadilan pejabat dalam kasus yang menyangkut agama, serta kecemburuan ekonomi dan perbedaan pendapat. Desas-desus terkait toleransi beragama yang tak henti-hentinya hadir di antara kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Hal ini dapat terlihat lewat kelompok-kelompok sosial yang terlibat dalam tindakan kefanatikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu faktor penyebab konflik dan kekerasan adalah masa disrupsi. Masa disrupsi merupakan produk dari modernisasi yang telah menduniawi, juga menjadi ajang meruntuhkan serta merusak kerukunan bangsa, mengubah aspek fundamental persatuan bangsa. Sebab faktanya bahwa dunia pada dasarnya berkembang maju lebih cepat, khususnya di bidang teknologi. Jadi, perubahan dimaksud telah menunjukkan sebuah realitas bagi kita bahwa segala sesuatu serba cepat jika dibandingkan dengan abad sebelumnya yang masih mengandalkan tenaga manusia. Maka dalam rangka menjaga NKRI sangat penting untuk menjaga dan mengelola kerukunan di era disrupsi sebagai cara untuk membangkitkan generasi yang cinta akan persekutuan dan toleransi. Penulis penelitian ini berharap dapat mengaktualisasikan dan meniru kerukunan umat beragama dalam konteks iman Kristiani sebagai sarana untuk menjaga kerukunan antar umat. Hasil dan pembahasan. A. Disrupsi dan tantangannya. Era disrupsi merupakan keadaan di mana semua sisi kehidupan terjadi perubahan sebagai akibat daripada industri. Lalu industri dapat berubah maju menuju inovasi-inovasi baru yang berupaya menggantikan sistem yang ada dengan teknologi digital. Proses perubahan penyeluruh dapat mempengaruhi hampir di setiap industri dan memberi orang pilihan untuk mengendalikan perubahan atau membiarkannya mengatur mereka. Beberapa masalah yang terlihat seiring dengan kemajuan dan perubahan teknologi informasi, kejadian yang tidak diinginkan dapat diperhatikan dan diamati di bidang sosial, hukum, politik, dan ekonomi. Selain faktor tersebut, juga terdapat penipuan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan penurunan moral yang dijadikan sebagai wadah penyebaran ujaran kebencian yang kemudian menyebabkan perselisihan dan konflik horizontal, mengganggu seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk menciptakan masa depan yang damai bagi umat beragama di Indonesia, pemahaman tentang kerukunan hidup bersama di lingkungan akan menjadi sangat penting
bagi semua orang agar harkat dan martabat manusia tetap dihargai. Baik, saya akan melanjutkan materi kita pada saat ini. Bagian B berbicara tentang dasar iman Kristen dalam kerukunan. Doa Yesus dalam Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 26. Di situ diminta agar para pengikutnya, bahkan murid-muridnya dapat memelihara persatuan tanpa harus menimbulkan perpecahan ataupun permusuhan. Persatuan umat Kristiani adalah topik yang krusial dan menjadi pusat pengajaran bagi agama Kristen. Yakobus pasal 4 ayat 11, di situ dikatakan tentang ajaran Yesus tentang kasih. Dan ini merupakan sesuatu yang nyata, meyakinkan kehidupan beriman, dan itu bermanfaat sebagai terang baik bagi diri kita sendiri, bahkan sesama dan orang lain. Tetapi itu harus didasarkan pada satu kesatuan yang menyatukan. Yang dikatakan kasih yang menyatukan itu ialah kasih Yesus sendiri. Selanjutnya di dalam kitab Roma 14 ayat 19 menekankan tentang nilai persatuan dan kesatuan untuk saling menguatkan. Pertama Korintus 1 ayat 10. Di situ juga Paulus menekankan tentang kebersamaan untuk kita dapat mencegah perpecahan. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu semua seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat dalam sehati sepikir. Pertama Korintus pasal 1 ayat 10. Bagian C adalah aktualisasi orang Kristen dalam masyarakat di era disrupsi. Dalam satu suku, bahasa, dan agama, Indonesia adalah bangsa yang memiliki tingkat keragaman yang tinggi. Tindakan diskriminatif juga dapat terjadi di antara pemeluk agama yang satu, bahkan sesama pemeluk agama. Dengan demikian, pemeluk agama Kristen, kita diajarkan untuk mempraktikkan nilai-nilai kerukunan yang mencerminkan karakter Kristus sendiri agar dapat bermanfaat bagi semua orang bahkan dunia. Sebab kerukunan dan saling menerima antar umat beragama merupakan satu ciri potensi integrasi yang terdapat dalam kehidupan beragama di masyarakat melalui media-media sosial saat ini yang disebut dengan era globalisasi, di era disrupsi. Umat Kristiani dapat memahami bahwa terlepas dari pergolakan dan juga kesulitan pada masa itu, mereka tetap akan berkontribusi pada keragaman negara. Hal itu juga konsisten dengan kepercayaan dasar iman Kristen tentang keselarasan yang kemudian dapat diterapkan oleh umat Kristen pada masyarakat di masa pergolakan ini. Demikian materi yang kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.